Puji Tuhan, selamat hari Minggu diberkati Tuhan. Terima kasih. Kita akan sedikit melanjutkan apa yang minggu-minggu kemarin Pastor Ivan dan juga saya juga pernah sampaikan, bahwa kita selalu melihat atau rightly dividing, melihat Alkitab dengan benar, supaya jangan sampai ada ayat-ayat tertentu yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak hidup di bawah kasih karunia, yang disodorkan kepada kita untuk merampok damai sejahtera kita, dan akhirnya membuat kita takut, kita merasa bahwa, kok ini jadinya kayak gini ya. Nah, ini yang membuat kita perlu belajar dan melihat secara detail dan jelas, supaya dengan metode rightly dividing, setidaknya membuat kita bisa melihat apa tujuan penulisan Alkitab ini. Alkitab ini ditempatkan di periode mana atau dalam perjanjian mana, supaya jangan sampai kita melihat dan kita jadi bingung, terus kita merasa bahwa, waduh, kok kayak gini ya? Padahal harusnya kita sudah merdeka, tidak ada lagi dalam kuk perhambaan. Tetapi kenapa ayat-ayat tertentu masih menggelisahkan kita? Nah, kalau kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Ivan juga, kita hidup di dalam 3 periode Alkitab ya. Dari Eden ke Sinai, kurang lebih ribuan tahun itu, manusia hidup dengan Allah. Tidak ada satu hukum pun yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka taati supaya mereka diberkati. Mereka diberkati hanya berdasarkan apa? Kasih Tuhan. Mereka dipelihara sedemikian rupa. Bahkan Abraham menikmati kasih Tuhan dengan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan karena berlakunya kekal. Tetapi kemudian kemarin kita juga udah belajar apa? Bahwa kemudian hukum Taurat ditambahkan. Ya, kita udah sama-sama belajar itu kan? Hukum Taurat apa? Ditambahkan. Jadi itu adalah perjanjian tambahan. Kenapa ditambahkan? Karena orang Israel menolak hidup di bawah kasih karunia Tuhan atau perjanjian yang pertama. Jadi diberikan additional covenants, supaya mereka dituntun kepada Kristus, karena dengan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel, membawa mereka ke batas kemampuannya supaya mereka menyerah dan akhirnya datang kepada Kristus. Itu sebabnya disebut penuntun kepada Kristus. Karena tidak ada satu orang pun yang telah dibenarkan oleh karena dia taat melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya kalau kita lihat di periode kedua, itu dari Sinai ke salib. Ya, bukan berarti kitab cetak kita menggambarkan bahwa Matius, Markus, Lukas ada di bagian perjanjian baru. Tetapi kita harus ingat bahwa perjanjian itu sendiri dimulai ketika Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Ya, jadi walaupun awal-awal tentang kelahiran sudah dikelompokkan di dalam perjanjian baru, tetapi itu tidak menggambarkan kepada keberadaan perjanjian itu sendiri. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa melihat apakah ayat ini posisinya di mana. Jauh sebelum hukum Taurat diberikan, atau pas di hukum Taurat diberikan, atau masa-masa mendekati Yesus akan diserahkan. Itu sebabnya banyak orang bertanya, kalau kita berdoa Bapa kami seperti apa? Banyak kali, dan di khotbah-khotbah lalu saya juga pernah sampaikan bahwa boleh berdoa Bapa kami, tapi dalam bentuk ucapan syukur. Ya kan, Bapa kami yang di sorga, kan memang Tuhan di sorga. Dikuduskanlah namamu. Banyak orang mengajarkan kita supaya menguduskan nama Tuhan. Emang kita siapa bisa menguduskan nama Tuhan? Anaknya lah yang mempermuliakan nama Bapaknya sendiri. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Yesus telah datang. Dia membawa kerajaan sorga itu kepada kita di dunia ini. Apakah sudah apa belum? Kalau orang merasa belum, ya silakan mereka meminta demikian. Tapi mereka meminta sesuatu yang justru mereka harusnya sudah dapat. Itu sebabnya kita mengucap syukur karena Yesus telah membawa kerajaan sorga ke muka bumi ini. Kemudian ayat yang lain berkata begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Emang Bapak Ibu Saudara kurang makanan? Justru kita kelimpahan makanan, kita mengucap syukur bahwa karena kasih anugerah Tuhan, kita hari ini berkelimpahan makanan. Dan satu lagi yang sering ditanyakan, apakah boleh mengaku dosa atau minta ampun dosa? Dan ampunilah kami. Nah, Yesus mengatakan itu periodenya apa? Sebelum Yesus disalibkan. Tapi ketika Yesus disalibkan, artinya kita sudah diampuni atau belum? Berarti cara kita berdoa apa? Terima kasih Tuhan, karena kematianmu di atas kayu salib, hari ini saya telah diampuni. Nah, itu cara melihat. Jadi, melihat apakah posisinya ada jauh sebelum hukum Taurat, di hukum Taurat, transisi waktu untuk masuk di dalam perjanjian baru, atau sudah di dalam perjanjian baru. Supaya jangan sampai kita gelisah karenanya. Jadi, yang ketiga, kita melihat dari salib sampai sekarang. Jadi,
Cara yang paling sederhana adalah melihat ketiga periode ini. Ya, orang berkata tentang ayat tertentu, saudara langsung ingat, ini periode yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, kalau agak sedikit advance sedikit, kita akan melihat pada bagian yang berikut. Ya, kalau ada istilah-istilah teologis, saya coba hanya menggambarkan di sini supaya Bapak Ibu kalau mau belajar lebih jauh, tidak pun tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kita perlu belajar supaya kalau sampai ketemu ayat yang menggelisahkan, belum ketemu sama pendeta, setidaknya kita sudah pernah tahu hal ini, jadi kita sudah bisa sedikit-sedikit melihat apa sih yang terjadi pada ayat-ayat tertentu. Jangan sampai yang kemarin Pastor Ivan bilang kan bahwa gini, ada surat dari seseorang, kemudian kita melihat, kita bisa belajar dari situ, tapi itu bukan untuk kita. Nah, kalau satu hal yang paling kontras saya bilang begini, ya. Bapak Ibu bayangkan, ada obat buat orang gila. Oke, saudara baca boleh enggak? Boleh, tapi saudara jangan minum. Benar enggak? Kalau saudara minum, saudara ikutan sakit, bisa jadi saudara bisa mati. Karena obat itu bukan untuk saudara. Saudara boleh tahu? Tahu, karena Alkitab berisi tentang pengetahuan. Tapi jangan coba-coba saudara minum. Itu sama seperti ayat yang sebenarnya berlaku di dalam perjanjian yang bukan buat kita menempatkan diri kita. Itu sama seperti kita salah minum obat. Sampai ini jelas? Oke, kita lihat di sini ada kritik teks, textual criticism. Di situ kita berbicara tentang kritik teks. Ada kritik teks Ibrani dan Yunani karena memang Alkitab kita ditulis dalam dua bahasa itu, ya kan? Apakah kalimat itu memiliki arti yang bersemiosis atau berubah? Contohnya begini, di dalam penciptaan disebutkan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi itu ya dan segala isinya 6 hari. Ada hari berganti hari. Nah, tapi kalau pandangan kita yang ada di zaman modern, kita bilang gini, hari yang dimaksud itu hari yang mana? Sedangkan dari Alkitab mengatakan bahwa mulainya dari malam dulu baru siang. Karena sistem perhitungan hari orang Yahudi seperti kayak gitu. Lalu bagaimana ketika zaman modern kita melihat orang-orang yang ada di kutub, yang tidak ada pergantian hari mungkin selama 2-3 bulan dia akan melihat terang terus, hari yang dimaksud mana? Siang dan malam atau apa? Itu konteksnya kan jadi berubah. Nah, makanya kita perlu kembali melihat teks itu dibuatnya kapan dan di mana dan oleh siapa. Supaya jangan sampai pola berpikir kita di kutub utara, kita bawa kepada Khatulistiwa. Jelas, kita tahu mana siang mana malam. Tapi kalau kita mengkhotbahkan ini di yang tidak ketemu siang selama 6 bulan mungkin, kita akan bingung. Pergantian hari siang dan malam. Berarti sebenarnya Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 bulan dong. Ya kan? Sampai sini mengerti kan ya? Nah, ini contoh untuk mengenal ini. Kemudian kita lihat source criticism di sini, siapa penulis, siapa yang ditujukan dalam penulisannya, sumber apa yang digunakan untuk menulis. Supaya kita jangan sampai salah. Seperti contoh misalnya kitab Markus adalah kitab pertama yang ditulis, walaupun Matius ditempatkan terlebih dahulu karena memang target Alkitab untuk keselamatan orang-orang Yahudi dulu. Tetapi kitab Markus dan Lukas menjadikan kitab Markus sebagai sumber utama dari penulisan kitab Perjanjian Baru kita. Jadi dia pakai sumber yang mana? Dia harus di cross check. Nah, itu mungkin terlalu jauh, tapi kita lihat di historical criticism. Zaman di mana penulis menemukan fakta dan dituangkan dalam penulisannya, ada fakta sejarah Yahudi, Romawi dan Yunani dengan frame yang mungkin berbeda. Saudara mungkin pernah dengar tentang sejarah. Kalau kamu mendoakan musuhmu, engkau akan menaruh bara api di atas kepalanya. Mungkin kalau saudara berpikir dalam perspektif kita yang ada di sini, wah, itu maksudnya apa ya? Oh, taruh bara api. Berarti kalau kita mendoakan dia akan makin kesal. Mau babi buta, dia akan marah. Atau apa gitu. Mungkin kita bisa bebas menerjemahkan itu. Tapi kalau kita lihat dari kritik historis, kita akan mengerti bahwa kebiasaan orang Mesir, kalau orang mengaku salah ya terhadap suatu hal, maka prakteknya apa? Dia akan meletakkan bokor yang berisi api di atas kepalanya, dia datang kepada seseorang dan dia mengakui dia bersalah dan dia minta maaf. Caranya bukan ngomong, tetapi menunjukkan itu supaya orang lihat bahwa si A lagi meminta maaf sama si B dengan menaruh bara api di kepalanya. Nah, seperti itu kan jadinya kita nggak mengerti, benar nggak? Supaya jangan sampai kita berpikir dengan berbuat demikian kita akan membuat dia makin panik karena bara api, ya. Kemudian biarlah supaya dia menjadi jadi dalam kejahatannya, bukan itu. Jangan sampai salah berpikir. Kemudian kritik redaksi. Kritik redaksi adalah kritik
tentang teks yang terjadi perubahan dari kopian satu ke lainnya ke dalam bahasa demi bahasa. Kita tahu bahwa kalau modern sekarang fotokopi dari mesin ke mesin, copy paste dari komputer itu gampang. Jadi minim kesalahan. Tapi Alkitab itu kan ditulis ulang, disadur ulang dari bahasa ke bahasa, dari kopian pertama, kopian kedua. Kalau nggak punya banyak kopi kan cepat rusak. Nah kita nggak tahu bahwa penulis kemudian ada sebagian ayat yang dimakan rayap, ketumpahan kopi sama si penulisnya, atau apapun yang terjadi, kebakaran atau usang, sehingga teks-teks asli itu kemudian apa? Ada yang sudah tidak jelas kata-katanya, bukan konteksnya, kata-katanya. Sehingga kemudian penulis yang menyadur ulang dengan tuntunan Roh Kudus, dia berusaha untuk menggunakan pendekatan kata yang baru, kira-kira yang pas sesuai dengan zaman itu. Itu sebabnya kalau saudara baca kitab Markus pasal 16, di situ ada sesuatu yang mungkin jadi timbul pertanyaan. Karena begini, dia bilang bahwa Maria Magdalena setelah dia melihat kebangkitan Yesus, dia sangat ketakutan dan dia pergi, dia tidak mengatakan itu kepada satu orang pun. Nah kemudian jadi kritik testing begini, bagaimana? Kalau dia tidak mengatakan kabar baik Yesus bangkit kepada satu orang pun, bagaimana kemudian Injil itu bisa tersiar ke seluruh dunia? Nah, tetapi puji Tuhan, saudara jangan perlu khawatir bahwa meskipun ada kesalahan-kesalahan human error dalam manusia, tapi Alkitab Kristen sangat jujur di dalam setiap koreksinya. Kalau saudara belajar, ada yang namanya Novum Testamentum Bible, ya, di situ menulis grade-grade Alkitab, mana yang persis asli, mana yang kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sesuai dengan zaman, atau ada yang ditambahkan oleh penafsir. Jadi semua kopin itu tidak pernah merubah konteks sama sekali. Tapi penggunaan kata yang mungkin hilang dan lain sebagainya. Dan kemudian kritik form ya atau bentuk, apakah genre yang dibuat oleh penulis itu, apakah itu hukum, nyanyian, wahyu, ratapan, puisi, amsal, atau surat-surat. Jadi ini gambaran sederhana, Bapak Ibu Saudara bisa foto atau simpan. Kalau ketemu saja ayat-ayat yang sulit dimengerti, seolah menjajah pikiran kita, atau orang yang hidup di luar kasih karunia memberikan kita satu ayat yang seolah-olah menakutkan kita, padahal kita sudah hidup di bawah kasih karunia dan tidak ada lagi penghukuman. Bapak Saudara pernah yang pertama lihat, yaitu periode mana ayat itu berada sebelum hukum Taurat, transisi masuk di dalam perjanjian baru, atau sudah ada di dalam perjanjian baru. Kemudian kalau masih belum ketemu, saudara bisa baca di atas di bawahnya atau lihat beberapa hal ini supaya menyelidikinya lebih jauh. Oke, nah ini beberapa ayat yang saya bagikan sebagai contoh bahwa orang-orang memberikan ayat ini untuk menjajah pikiran kita yang berada di bawah kasih karunia. Kita coba lihat ayat yang pertama. Di sini kita akan temukan Matius 18, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara masuk ke sorga, tiba-tiba ada seseorang yang saudara kenal, tapi tidak utuh badannya, hanya matanya doang. Tiba-tiba ngomong sama saudara, seperti setan nih jangan-jangan nih. Atau ada orang yang karena saking berbuat banyak dosa, dimutilasi ini, tubuhnya tinggal pankreasnya aja yang melayang-layang di sorga. Apakah Tuhan Yesus bermaksud demikian? Tiba-tiba dia tanya, kamu siapa? Oh saya si A. Loh, kamu bukannya sehat-sehat? Ya. Tapi kenapa kamu sekarang hanya tinggal pankreasnya doang? Bukannya kabarnya orang-orang itu mati karena sakit gula, karena pankreasnya udah rusak, tapi kamu pankreasnya utuh. Oh saya bukan karena penyakit, karena gula, tapi karena banyak dosa yang saya perbuat, sehingga saya mutilasi itu satu, tinggal muncul pankreasnya doang. Itu kan mengerikan kalau pemandangan sorga seperti itu. Kita di sini masih tampan-tampan, cakep-cakep, di sana ketemu seseorang jantungnya doang, paru-parunya doang. Sorga macam apa seperti kayak gitu. Dan walaupun mereka bisa memutilasi tubuh mereka semua, orang masih bisa berbuat dosa dalam apa? Dalam pikiran dan perkataannya. Jadi dengan cara seperti itu tidak akan membuat orang bisa kembali jadi lebih baik. Nah sekarang kita punya rumus kan. Kalau kita melihat ayat seperti ini, kita mau menempatkan ayat itu ada di mana? Berarti kalau ketika Yesus berbicara tentang kitab Matius, dalam kitab Matius dia berbicara pertama kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Apakah Yesus sudah disalib? Belum. Berarti ini periode belum perjanjian baru
kasih karunia. Berarti Yesus masih ada di bawah hukum Taurat. Karena dia datang bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi mengembalikan grade hukum Taurat kepada posisi sebelum yang coba diencerkan oleh orang-orang Yahudi supaya mereka sanggup buat. Karena kan Alkitabnya bilang apa? Kamu memandang perempuan dan mengingininya saja, ya engkau telah berdosa di dalam hatimu. Jadi Tuhan mengembalikan ke posisi sebelumnya. Iya Pak, tapi saya tidak lihat perempuan, saya lihat laki. Ya sama aja. Kamu lihat, kamu ingin. Karena mengingini itu dosa. Jadi ketika kita melihat ayat-ayat ini, kita mencoba untuk menempatkan posisinya di mana? Di dalam hukum Taurat. Makanya kenapa Yesus dengan keras mengajarkan orang Israel waktu itu, terutama guru-gurunya, karena mereka ada di bawah sistem hukum Taurat cukup lama. Cukup lama mereka berada di bawah hukum Taurat. Mindsetnya itu di situ. Tapi anehnya mereka mencoba menurunkan grade hukum Taurat ke posisi yang kira-kira mereka sanggup lakukan. Dan Yesus kembalikan kepada mereka. Itu sebabnya Yesus terkadang menggunakan kata-kata yang sangat keras kepada pengajar-pengajar atau orang yang seolah-olah masih mengandalkan kekuatannya di bawah hukum Taurat. Dan bahkan mujizat jarang terjadi kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bukan jarang lagi, tidak ada. Yesus lebih berefek kepada mereka yang ada di bawah kasih karunia. Dan mereka siapa? Orang berdosa yang mau percaya bahwa dosa yang besar itu oleh karena kasih karunia Tuhan sudah diampuni. Ada amin? Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Tadi contohnya melihat dengan memposisikan ayat ini ada di mana di dalam Alkitab kita. Oke, dari sini gampang kan? Walaupun Matius dikelompokkan di dalam Alkitab kita ada di Perjanjian Baru, tetapi belum pas di perjanjian baru di atas kayu salib. Berarti Yesus masih hidup di bawah hukum Taurat untuk menggenapi semua tuntutannya. Itu sebabnya dia mengembalikan. Supaya apa? Supaya mereka frustrasi, mereka tidak bisa capai itu dan mereka kembali kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, kita lihat ke ayat berikutnya. 1 Yohanes 3. Ini posisi ayatnya di mana? Sepertinya sudah perjanjian baru. Tapi kok kata-katanya begitu ya? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Tadi kita udah lihat kan ada beberapa contoh. Kalau kita sudah menempatkan ayat ini ternyata ada di perjanjian baru. Dan kok masih seperti ngancam ya? Dan ini yang dipakai oleh orang-orang untuk kita yang hidup di bawah kasih karunia. Kok seolah masih ngancam ya? Berarti kita kembali ke 5 hal yang tadi. Kritik teks, kita lihat kepada siapa penulisan ini ditujukan. Supaya jangan salah minum obat. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya dulu. Di sini dibilang apa? Nah, di dalam 1 Yohanes 3, ya, kemudian tadi sebelumnya kan ayat 4, 5, dan 6. Di sini diteruskan bahwa Yohanes kemudian menjelaskan kepada orang percaya. Katanya apa? Buktinya apa? Anak-anakku. Jadi kalau saudara mulai melihat dalam Alkitab ada kata anak-anakku, tidak lain, tidak bukan, hanya ditujukan untuk orang percaya. Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Berarti dengan kata-kata ini, maka ada konteks tertentu yang sedang dibicarakan Yohanes bahwa ada orang yang memang lagi menyesatkan kamu, sehingga Yohanes lagi bilang kepada orang percaya, jangan biarkan seorang pun menyesatkan apa? Kamu. Kita baca dulu terus ayatnya. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-7 di bagian yang terakhir, yang warnanya berbeda dari kuning itu, saya nggak tahu karena kontrasnya berbeda di LED, warna di saya mungkin di saudara berbeda. Jadi yang setelah kuning, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar.
kita tahu bahwa hanya ada dua kebenaran dalam Alkitab. Apa itu? Kebenaran karena perbuatan, tapi tidak ada seorang pun yang benar, dan kebenaran karena iman. Jadi kalau saudara tahu bahwa saudara percaya kepada Yesus yang telah mengampuni segala dosa saudara, berarti saudara terus berbuat kebenaran. Dan saudara terus benar sama seperti Kristus adalah benar. Dan ini karena kebenaran karena iman. Kalau kebenaran karena iman berarti mau menunjukkan bahwa saudara bukan saudara lagi yang lama, karena saudara yang lama sudah mati bagi dosa, bagi hukum Taurat, ya, dan hidup bagi Allah, maka kemudian ada saudara yang sudah lahir baru yang dari Allah. Karena ayat 9 bilang apa? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benar nggak? Nah, mungkin saudara yang baru pertama kali datang mungkin bingung. Saya sedikit kasih gambaran. Ada kita yang lama, manusia daging, yang datang dari turunan papa dan mama kita, yang datang dari debu tanah, yang adalah keturunan Adam, ya. Oleh karena kehendak orang tua jadilah kita yang daging, tetapi Alkitab bilang oleh kehendak Allah, lahirlah kita yang roh di dalam Kristus Yesus. Berarti ada kenyataan kita yang tubuh daging, ada kenyataan kita yang roh. Lalu jiwa kita di mana? Jiwa kita perlu ditransformasikan dari pikiran yang sadar daging kepada sadar roh. Atau bahasa sederhana kasih karunia adalah supaya selama ini taat di bawah hukum daging, hukum Taurat, dan hukum dosa, sekarang pindah kepada kasih karunia. Yaitu kebenaran bukan karena perbuatan, tetapi kebenaran karena apa? Iman. Jadi saudara punya jiwa itu pindah. Itu sebabnya kalau orang bikin doa KKR, tidak dibilang KKR tubuh-tubuh, KKR roh-roh, tapi KKR menuai apa? Jiwa. Jadi sesungguhnya pikiran saudara yang perlu diperbaharui. Kenapa? Karena tubuh memang sudah begitu artinya. Setiap dosa ya di dalam tubuh itu sudah ditanggung Yesus. Tapi tubuh tidak bisa bertahan kekal. Maka nanti akan binasa, akan mati. Tapi kita yang percaya sudah memiliki kita yang lahir dari Allah yang tidak dapat binasa. Dan oleh karena ini sudah dibuat kita menjadi sempurna yang tidak dapat berbuat dosa. Makanya ayat yang ke-9 lagi merujuk bukan kepada kita yang daging, tetapi kita yang roh. Sampai itu saudara ngerti? Kenapa Alkitab selalu merujuk kepada kita yang roh? Karena Allah, Bapa selalu melihat kita indah seperti anaknya. Karena kita lahir dari Kristus, lahir dari Allah. Kenapa Allah tidak melihat kita lagi yang dosa? Karena kan tagihan dosa sudah dibayar lunas. Ngapain utang sudah dibayar lunas masih ditagih-tagih lagi? Itu sebabnya bagi orang percaya, Allah tidak melihat dosa-dosanya lagi. Karena semua dosanya dari masa lalu, hari ini sampai seterusnya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Nah, ketika saudara mengerti tentang kebenaran ini, kebenaran karena iman bahwa dosa saudara diampuni, dan saudara ditebus dan saudara sudah dilahirkan baru dalam Kristus, maka dia bilang apa? Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Tapi kita lanjut lagi. Tapi ayat tadi lagi singgung-singgung soal dosa. Apa yang dimaksud? Coba kita lihat ke ayat berikutnya. Kita akan mengerti. Nah, kita naik lagi ke ayat yang ke-1 di pasal setelahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tadi kan ada indikasi bahwa jangan percaya, dibiarkan dirimu disesatkan. Tapi kemudian di sini dibilang lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab apa? Banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita lihat satu-satu. Di sini Yohanes mengembalikan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih berarti berbicara kepada jemaat Tuhan bahwa janganlah percaya akan setiap roh. Berarti di pasal 3 Yohanes lagi meneruskan konteks bahwa jangan percaya orang atau kelompok itu. Siapa mereka nanti saya jelaskan. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ketika Yohanes Rasul menulis surat ini jemaat lagi berhadapan dengan pengajaran gnotisme dan deokotisme
yang hanya percaya bahwa Yesus itu adalah sosok yang begitu sempurna, sehingga dia tidak bisa menjadi manusia daging. Dan dia hanya seolah-olah terlihat seperti memiliki daging. Tapi dia bukan manusia seutuhnya. Makanya di situ dia bilang begini, bahwa ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Saudara kalau mau lihat pengajaran gnotisme dan dekotisme, mereka tuh hanya percaya begini, bahwa sebenarnya Allah ini tidak menciptakan bumi. Jadi ada Allah mayor yang lebih berkuasa, ada Allah minor. Nah, Allah minor yang pertama menciptakan dunia dan kejahatan di dunia. Sehingga Allah minor kedua yang namanya Kristus yang tidak bercela ini menciptakan atau membuat dunia menjadi satu ciptaan yang baru di dalam dia, dan sesungguhnya dia tidak pernah jadi manusia. Dan ini sungguh sangat dipercaya oleh orang-orang zaman itu. Di sini saudara mengerti? Kalau melihat latar belakang begini, saudara jadi mengerti bahwa ayat yang tadi seolah-olah menyeramkan ternyata bukan ditujukan kepada kita. Dan konteksnya lagi tidak bicara tentang perbuatan baik. Tapi justru di sini Yohanes dengan sangat kontras mau menunjukkan bahwa kebenaran kita di dalam Tuhan Yesus itu kokoh, tidak bisa digantikan. Kenapa? Kalau kita lihat ayat selanjutnya, kita lihat ayat 3 dulu. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia ini. Banyak tipe antikristus, tapi antikristus pada saat zaman penulisan kitab surat Yohanes yang pertama ini lagi berbicara tentang pengajaran dekotisme dan juga gnotisme. Yang tadi saya bilang, yang percaya bahwa Yesus terlalu besar untuk jadi manusia, tidak ada penebusan, ya. Dan itu yang mereka ajarkan, sehingga Yohanes mengeluarkan surat ini kepada jemaat. Nah, sampai sini kalau udah begini, saudara jadi ngerti. Jadi kalau ada kata-kata atau ada obat buat orang gila, jangan saudara minum. Jadi boleh kita baca, orang gila minum obatnya apa ya? Ini. Jadi saudara memahami, mengerti. Ya, untuk memahami dan mengerti, ya boleh, karena Alkitab itu pengetahuan. Tapi tidak semua pengetahuan saudara telan untuk saudara imani dan hidupi. Sampai sini saudara mengerti? Mulai lebih tenang? Puji Tuhan. Oke, kita lihat selanjutnya. Kenapa di dalam hidup kita yang dikatakan Alkitab sudah sempurna itu? Karena kalau kita lihat di sini, 1 Korintus 6, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saudara kalau bayangkan, kalau teh sama gula sama air dijadiin es teh manis, saudara sulit membedakan lagi unsur-unsur itu karena sudah menyatu. Ya kan? Jadi ketika saudara dilahirkan kembali dalam Kristus, saudara punya posisi yang sesungguhnya tidak akan pernah bisa korup lagi. Ini tidak berbicara kepada kita yang tubuh, tapi berbicara kepada kita yang roh yang sudah dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus. Ini jaminan keselamatan kita. Nah kan nanti dari debu kembali menjadi debu kan. Roh tidak akan pernah pergi ke tempat lain kecuali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi setiap orang yang lahir baru, yang lahir dari Kristus yang adalah roh, tidak punya destinasi lain ketika dia mati kecuali dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sampai sini saudara paham? Jadi mulai mengerti. Yang pertama memposisikan diri di mana ayat itu berada. Kalau seolah-olah ayat itu berada di dalam perjanjian baru setelah salib, dan kemudian ayat itu seolah-olah lagi berbicara tentang sesuatu yang kok kayak gitu ya. Ingat, tidak pernah berbicara tentang perbuatan baik. Karena keberadaan kita di dalam Kristus tidak ditentukan oleh performance kita. Tapi ditentukan oleh apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Oke? Tapi Tuhan tidak membiarkan kita tidak punya performance. Bahkan oleh Dia membuat kita memiliki willing dan performance di dalam kita. Kemampuan dan kemauan untuk apa? Memberitakan kabar baik. Jadi kalau orang bilang orang kasih karunia seenak-enaknya berbuat dosa, saya pengen bilang, kita tadinya berada di bawah kutuk hukum Taurat atau sistem agama yang lama. Tapi Kristus telah memerdekakan kita dari kuk perhambaan apapun. Tapi kalau kita memperhamba lagi diri di bawah dosa, itu sama aja kita belum merdeka. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya kita sudah ada di dalam Kristus. Dan setiap orang yang ada dalam Kristus, dia ada ciptaan baru, dan oleh firman itu mereka telah dimerdekakan. Nah kalau saudara baca ayat ini, saudara jadi tenang.
bahwa Yohanes lagi tidak berbicara tentang perbuatan seseorang, tapi lagi berbicara tentang posisi mereka. Supaya nabi-nabi notisme itu atau dekotisme atau nabi palsu siapapun, baik zaman itu atau yang modern saat ini, mengganggu kita tentang keberadaan kita yang benar, kita tahu bahwa kalau siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu dengan Dia, artinya tidak ada lagi kesempatan buat roh saudara yang ada Tuhan di dalamnya, yang sudah menyatu dan tidak bisa dibedakan mana Jemi, mana Roh Kudus, itu sudah tidak bisa dipisahkan dan dibedakan, berarti itu juga tidak bisa jadi korup atau rusak lagi oleh karena apapun. Tapi sudah mengerti? Oke, sekarang contoh yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat ayat berikutnya. Masih ada ayat seperti ini. Tapi Alkitab begini, hey jangan sesat. Lu ngomong enak aja. Ingat dong, kalau perbuatan nggak bagus, itu kan ada konsekuensinya. Jadi ketika kita memperkatakan ayat tadi, kita sudah hidup menjadi orang yang benar, dibenarkan, perbuatan kebenaran, kita dikejar lagi sama ayat ini. Kita baca dulu ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau saudara baca ini, ya puji Tuhan karena saya udah warna-warnain, jadi memahaminya udah gampang. Tapi kalau tanpa belum diwarnain, mungkin saudara akan bingung. Jadi di sini, kita harus melihat bahwa ayat ini posisinya ada di mana? Masih tetap di dalam perjanjian baru. Tapi ayat ini seperti seolah-olah mempunyai unsur yang menakutkan. Tetapi kita akan lihat apa yang lagi dibicarakan ini. Tadi kita udah bilang kan Allah memberkati kita terlepas dari performance kita baik atau buruk. Dia memberkati kita oleh karena kemurahan kasih karunia-Nya. Lalu kenapa ayat ini bawa-bawa lagi tentang perbuatan baik? Apakah nanti kita tidak selamat olehnya? Jangan sesat dong. Kamu orang Kristen, kamu menghina darah Yesus. Kamu membuat darah Yesus jadi murahan karena kasih karunia. Emang begitu? Kita lihat baik-baik. Di sini bilang gini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tetapi konteks ayat ini lagi berbicara kepada posisi kita yang tubuh, bukan posisi kita yang roh. Karena udah jelas-jelas di situ dia bilang, tidak usah cari kemana-mana dulu. Sebab barang siapa menabur dalam daging, apa itu perbuatan daging? Nanti kita akan lihat. Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi yang mati apa? Dagingnya. Karena saudara yang roh tetap tidak bisa binasa, tidak bisa mati. Apa yang membuat perbuatan daging saudara setelah saudara terima kasih karunia membuat saudara bisa mati? Orang tadi udah bercampur dengan roh Allah, saudara menjadi satu dengan dia. Lalu konsekuensi itu terjadi di mana? Hanya terjadi di daging. Di dalam tubuh kita. Bukan tentang keselamatan kita. Sampai saudara mengerti? Kita lihat ayat berikutnya. Ya, 3 ayat berturut-turut. Nah, di sini Paulus menjelaskan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan apa? Daging. Kita baca dulu ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lanjut lagi di ayat berikut. Baru muncul ayat ini. Ya itu kan tadi pasal yang kelima, ini pasal yang keenam. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Jadi di sini Paulus lagi mengabarkan bahwa kalau saudara bohong sama orang, saudara melakukan hal-hal yang membuat daging saudara itu jadi binasa, rusak, maka saudara akan mengalami konsekuensinya. Kita diberikan tubuh yang baik, kita makan tidak benar, kita menggunakan zat-zat kimia yang berlebihan, kita begadang, kita tidak maintain tubuh kita, maka kita akan menuai kebinasaan dalam tubuh kita.
lihat di ayat yang 19, apa itu? Perbuatan daging yang telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kalau kita lakukan itu, maka kehidupan sosial kita rusak. Orang lagi baik-baik, you tempeleng dia lapor di polisi, selesai. Kita bunuh orang, orang bisa bunuh kita, daging kita. Kemudian apa? Kita mengalami kebinasaan di dalam kehidupan tubuh ini. Itu sebabnya lewat ayat ini Paulus menggambarkan bahwa kita hidupnya dituntun oleh roh. Karena apa? Kita hidup di dalam tubuh yang operasi kepercayaannya sudah lama. Jadi pikiran kita tuh nyangkut di sini terus. Sehingga itu yang disebabkan kita terus baca firman kasih karunia, kita tahu keberadaan kita supaya pikiran kita itu pindah dari tubuh pindah kepada roh. Supaya nanti perbuatan kita tidak lagi tunduk kepada keinginan daging, tetapi tunduk kepada keinginan roh. Supaya nanti kita akan mengalami bukan cuma hanya nanti korup dalam tubuh, dibunuh orang juga, atau dimaki, tidak dipercaya, tetapi kita akan menghasilkan buah-buah roh di ayat berikutnya, di slide berikutnya, yang dimana dibilang apa di situ? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang mentang. Itu akan membuat apa? Kalau kita baik, kita tetap gracious sama orang, kita tidak pernah punya pikiran negatif, maka tubuh kita akan sehat, kita terhindar dari apa? Kebinasaan tubuh. Ada amin? Nah, supaya nanti di ayat yang berikutnya lagi setelah ini, di sini akhirnya jelas bahwa di situ Paulus bilang apa? Itu sebabnya jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, menuai apa? Bukan menuai roh lagi karena kita sudah mendapat roh yang sempurna. Menuai kebaikan dan apa yang kita lakukan di dalam daging kita. Hasilnya, resultnya kita akan dapat. Itu sama seperti kalau kita dengar bahwa Paulus bilang gini, aku sebagai seorang pelari akan berlari demikian, seperti seorang petinju akan petinju demikian, supaya jangan sampai aku ditolak. Itu bukan ditolak di sorga, tetapi melatih tubuh ini jangan sampai tertolak mendapat hadiah, kebugaran, kesehatan, dan umur yang panjangnya. Gampang kan ya? Nah, kalau kita tidak mengenal kebenaran, kebenaran itu tidak akan memerdekakan kita. Kita lihat di ayat yang terakhir, di sini kita akan mengerti bahwa ingat, sekali lagi, posisi kita hari ini ya bukan ditentukan karena perbuatan baik kita, tapi ditentukan oleh apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Jadi saudara adalah saudara yang telah diciptakan baru di dalam roh. Ya kan? Kalaupun saudara masih hidup di dalam daging, ingat, saudara memiliki transformasi jiwa. Ya kan? Supaya saudara pikiran yang tunduk kepada daging itu pindah kepada pikiran yang tunduk kepada roh. Itu sebabnya jangan pernah lalaikan. Pastor Ivan bilang begini, setiap hari perkatakan, aku anak yang paling disayang oleh Tuhan, aku telah dibenarkan oleh iman, supaya membuat kita memiliki kesadaran akan kita yang baru, bukan kita yang lama. Kalau saudara yang lama, aku orang berdosa, yaudah saya enak-enaknya aja. Gitu. Tetapi akhirnya apa? Menuai kebinasaan di dalam daging. Jadi hidup tidak merdeka gitu loh. Harusnya jadi berkat tubuh ini buat orang lain, akhirnya tidak jadi merdeka karena tubuh ini jadi pembawa kejahatan. Orang lihat kita udah kabur. Katanya orang Kristen, tapi modelnya kayak begitu. Tapi kalau dia sudah diperbaharui pikiran dan jiwanya, begitu kita lihat kita merasa diberkati. Nah itu artinya dapat resultnya. Dia tidak ditolak. Dia dapat hadiahnya. Tapi saudara ngerti. Nah ini yang menjadi kata kunci buat saudara supaya saudara jangan lupa, ya nggak boleh lupa adalah ayat ini. Dua ayat saya sandingkan bersama-sama supaya saudara bisa mengerti sebagai penutup dari pemberitaan firman Tuhan kita hari ini. 1 Petrus 1, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup yang kekal. Artinya bahwa firman di sini berbicara tentang Yesus, firman kasih karunia. Ketika saudara hidup dan lahir dalam dia, saudara juga memiliki kehidupan yang kekal. Dan yang paling istimewa adalah Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi posisi saudara sudah sempurna. Kalau saudara sudah memiliki kesadaran
akan kebenaran saudara di dalam Tuhan, maka saudara tidak takut terhadap pengajaran manapun atau ayat-ayat manapun. Karena sekarang saudara sudah memiliki pengetahuan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi jangan biarkan orang merampok saudara ya dengan ayat-ayat tertentu supaya seolah-olah itu membuat saudara ada di sistem yang baru yang mengendalikan kehidupan saudara, supaya seolah-olah gereja akan membuat saudara terkontrol, dan itu sama seperti membentuk sistem Firaun baru. Padahal Alkitab sudah berkata, Allah bilang begini, Firaun biarkan umatku pergi. Nah sekarang nggak boleh ada Firaun modern yang menahan umat Allah hidup di dalam kemerdekaan kasih karunia-Nya. Karena saudara sudah mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah memberikan mereka pengenalan tentang kebenaran kasih dan kebaikan Allah lewat mereka. Boleh rightly dividing menempatkan diri mereka di dalam perjanjian yang sudah Tuhan buat. Yaitu perjanjian kasih karunia yang diadakan bukan berdasarkan ketaatan manusia, tetapi berdasarkan ketaatan, kemurahan, dan kebaikan Tuhan Yesus bagi kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini benar meskipun Allah tidak lagi melihat performance kami untuk kami diselamatkan, sekali lagi, bukan melihat performance kami untuk kami diselamatkan, tetapi Allah telah melihat pekerjaan yang selesai dikerjakan oleh anaknya di atas kayu salib, sehingga dari sana kami memiliki keselamatan itu. Tetapi puji Tuhan, setelah kami diselamatkan, Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami tidak punya kemampuan apa-apa, performance apa-apa. Jadinya nanti kami tidak akan berbuah kepada orang lain. Itu sebabnya di dalam diri kami juga Engkau telah menempatkan kemampuan dan kemauan supaya kami bisa memberitakan kabar baik, berbuat baik kepada semua orang, supaya semua orang bisa melihat bahwa sungguh kami ini adalah anak-anak yang paling dikasihi Tuhan. Dan betapa hidup kami merdeka oleh karena kebenaran yang memerdekakan itu. Itu sebabnya biarlah anak-anak-Mu Tuhan hari ini mengalami kebenaran dalam kemerdekaan mereka, bahwa Allah tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa mereka untuk keselamatan, tetapi satu hal, mereka juga giat untuk berbuat baik, supaya orang melihat bahwa sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang sudah diselamatkan dan telah menerima kabar baik, supaya kabar baik itu akan lebih mudah disampaikan dan diterima oleh orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu, kami percaya Engkau Allah tidak pernah berubah, walaupun suami, istri, mereka melakukan perjanjian pernikahan, dan mereka melihat bahwa perjanjian itu seolah tidak lagi bermanfaat. Yang satu merasa bahwa yang satu mulai mengingkari, yang satu mulai malas-malasan memegang perjanjian itu. Tetapi kami bersama Tuhan ketika kami sendiri juga melihat bahwa seolah-olah perjanjian itu tidak bermanfaat, Allah tetap dengan anugerahnya yang besar, tetap menunjukkan kasih setianya untuk memberkati kita, bukan berdasarkan ketaatan dan kesetiaan dan melihat situasi kita, tetapi menegakkan kembali perjanjian yang diadakan 2000 tahun yang lalu, bahwa sesungguhnya perjanjian Allah itu kekal, tidak pernah bergeser oleh perubahan apapun. Dan oleh karena karunia-Nya, hari ini kami semua diperisai, dijaga sedemikian rupa, sehingga kami percaya tidak ada satupun yang telah lahir dari Allah yang akan dibinasakan, karena Allah tidak bisa dibinasakan. Yang lahir dari Allah bisa dirusakkan, karena Allah tidak bisa dirusakkan. Karena kami telah menyatu dengan Roh Kristus, maka kami adalah keturunan ilahi dan memiliki waris kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.